Bersiaplah untuk perjalanan yang Jalan Gajah Mada 144 Singaraja Bali. Dan pendengar masih bersama saya Salsabil di Singaraja pagi hari ini. Kita kembali dalam program Dialog Hai Bali Ken Ken. Pendengar, di edisi hari Selasa 21 Juli 2026 kita akan membahas sebuah topik yang cukup menarik dan tentunya penting sekali, khususnya bagi para siswa, orang tua, guru maupun masyarakat yang peduli terhadap dunia pendidikan. Yaitu topik kita di hari ini, tes kemampuan akademik atau TKA, antara kompetensi atau kompetisi. Dan pendengar, tes kemampuan akademik atau TKA kini menjadi salah satu instrumen penting dalam mengukur kesiapan akademik peserta didik. Namun muncul pertanyaan besar, apakah TKA benar-benar mendorong peningkatan kompetensi atau justru memicu kompetisi yang berlebihan? Di tengah tuntutan kualitas pendidikan, bagaimana memastikan setiap siswa memiliki kesempatan berkembang tanpa terjebak pada perlombaan nilai semata? Nah, pendengar Pro 1, untuk membahas lebih lanjut terkait topik kita hari ini telah hadir bersama kita seorang narasumber yang tentunya sangat kompeten di bidang pendidikan, yaitu Dr. Putu Artawan SPD MSI selaku akademisi Undiksa Singaraja. Salah sapa terlebih dahulu narasumber kita hari ini. Selamat pagi Pak Dr. Artawan. Iya. Nggih, salam kenal nggih Pak Dokter. Oke, Nggih. selamat pagi, Selamat kenal salam kenal Salsa nggih. ya. Nggih, Salsa niki sehat nggih Pak Dokter nggih? Sehat selalu. Iya, Nggih. ya. Salsa juga mengucapkan terima kasih banyak ya Dok sudah hadir di sela-sela kesibukannya Pak Dokter Artawan niki nggih. Iya. Nggih, baik pendengar Pro 1, kita juga mengundang Anda untuk bergabung di dialog kita, bisa di 24644 atau di 0811 399 9790. Atau pendengar juga bisa menyematkan di kolom komentar, karena dialog hari ini juga di-live-kan secara YouTube di akun RRI Singaraja Official. Baik pendengar dan Pak Artawan nggih, kita langsung saja masuk ke topiknya niki Pak. Mungkin apa niki Pak yang menjadi latar belakang pemerintah menerapkan tes kemampuan akademik atau TKA? Iya. Silakan. Baik, selamat pagi pemirsa. Sebelumnya saya memperkenalkan Nggih, diri ya. silakan. Saya Dr. Artawan dan terima kasih pada Pro 1 Singaraja yang sudah memfasilitasi. Nggih. Terkait dengan TKA ya, tes kompetensi akademik. Jadi tentunya pemerintah memiliki program untuk meningkatkan kualitas SDM, terutama dalam hal akademik ya. Nah, kita lihat kompetensi yang dimiliki oleh siswa. Rata-rata siswa Indonesia dengan acuan ranking di PISA, OECD itu jauh ya. Nah, sekitar peringkatnya 61 kalau nggak salah, 61 dari 81 negara. Nggih. Sampai update tahun 2022 terakhir. Nah, jadi itu sebagai salah satu pemicu untuk bagaimana meningkatkan ranking Indonesia di dunia dalam kategori ranking PISA, yang mana salah satu indikatornya adalah literasi dan numerasi. Ya, seperti itu ya. Jadi dasar dari kenapa TKA ini terapkan diterapkan. karena ingin meningkatkan ranking tadi tersebut nggih Pak. Ya. Nggih, kemudian tujuan utama dalam sistem pendidikan saat ini tuh seperti apa nih Pak TKA? Ya, jadi seperti yang saya sampaikan di awal bahwa tentunya Indonesia ini sangat mengharapkan menyambut 2045 Indonesia emas. Generasi Ya. Jadi dari sekarang disiapkan generasi yang melek tidak hanya secara knowledge, tetapi juga skill dan attitude. Ya. Iya, Pak. Jadi bicara kompetensi ini sebenarnya ada 3 hal yang perlu diperhatikan. Jadi kompetensi adalah kemampuan, tetapi kemampuan yang dimaksud adalah ada 3 indikator yang menjadi bagian penting, yaitu knowledge. Artinya tidak hanya pengetahuan saja, namun juga skills, ya, keterampilan, dan juga attitude atau sikap. Ya, seperti itu. Ya.
Mungkin ada perbedaan nih Ki Pak antara TKA dengan ujian atau sistem evaluasi sebelumnya nih Ki. Eh, Ya, kalau track dari dulu ya, kalau dulu kita kenal istilah evaluasi belajar tahap akhir nasional, EBTANAS ya. Jadi nilai evaluasi murni NEM itu yang menjadi acuan Oke. dan itu 5 mata pelajaran pokok ya. Jadi ada matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris kan. Itu dijadikan acuan sehingga lebih kompleks karena berbeda kurikulumnya. Nah, sekarang dengan kurikulum Merdeka lebih ditekankan kepada 2 hal penting yaitu literasi dan numerasi. Sehingga tesnya hanya pada 2 mata pelajaran yang mengakomodir itu, yaitu di matematika dan bahasa Indonesia. Ya. Oke. Mungkin nih Ki Pak, apakah tuh TKA itu lebih berorientasi pada peningkatan kompetensi atau justru memicu kompetensi antar siswa nih Ki Pak? Sebenarnya begini, jadi tentu ya dengan kompetensi yang bagus akan memberikan stimulan kepada siswa, anak didik untuk berkompetisi, tentunya dalam pencapaian target tadi, ya. Karena tidak ada target khusus yaitu berapa harus dicapai nilainya tidak, tetapi kita lihat real sekarang yang ada. Saya bicara data, kalau sampai saat ini data tepatnya nanti saya sampaikan. Tetapi rata-rata TKA di nasional itu bahasa Indonesia hanya sekitar 60, sekian dan matematika 40, sekian. Nah, itu ada apa kan itu? Nah, itu yang perlu kita gali, kita perlu berikan solusi untuk kedepannya dan tentunya ya sekarang syukur anak-anak sudah mulai sekolah, jadi sudah mendapatkan sekolah yang layak, yang sesuai dengan harapannya dengan berbagai jalur. Tetapi sebelumnya ketika melihat atau mengetahui nilai TKA-nya, ini tidak hanya siswa aja yang stres, jadi orang tua ya sangat galau. Kenapa ini? Karena di-compare mereka. Jadi nilainya matematikanya kok sekian, ya ada apa? Ya. Di awal seperti itu, tapi ketika kita bahas nanti ranking atau rata-rata secara nasional, bahkan Bali ataupun Buleleng, saya akan men-trigger sampai ke sana, sehingga kita paham bahwa ada apa sebenarnya dalam sistem pendidikan kita. Ya. Mungkin nih Pak, apakah bagaimana itu bisa memastikan TKA itu benar-benar mengukur kemampuan berpikir bukan sekadar kemampuan menghafal nih Pak, apalagi itu? Ya. Karena kalau level TKA dengan kita track ke indikator PISA, indikator PISA itu ada literasi, numerasi. Nah, sebenarnya ada 3. Jadi ada by konten, proses, dan konteks. Nah, konten ini ada literasi, ya, ada numerasi. Prosesnya yaitu assessment, ada soal yang men-trigger ini, dan itu seperti tadi sampaikan tidak hanya menghafal, mendefinisikan, itu sudah ke higher order thinking skills, HOTS ya. Jadi kalau dalam taksonomi belum itu dari ke analisis ya. Ya. Nah, prosesnya adalah di keterampilan di proses belajar mengajar. Bagaimana membelajarkan konsep atau materi ke siswa ini secara kontekstual. Nah, itu yang menjadi bagian, sehingga dengan pola sekarang, kemudian dengan harapannya ke depan, apalagi berkontribusi terhadap nilai PISA, maka ini memang menjadi sesuatu yang tepat secara pengukuran atau evaluasi. Namun kesiapan anak dan real di lapangan seperti apa, itu yang menjadi problematika seperti ini. Iya, tentu juga ada tantangan juga ya Pak ya dalam penerapan ini. Mungkin tantangannya seperti apa nih Pak yang sedang dialami nih? Ya, jadi kita ketahui bersama Indonesia kan sering gonta-ganti kurikulum ya. Iya betul. Ya, penyesuaian, dan sekarang setelah kurikulum Merdeka ada beberapa hal yang perlu ditekankan, yaitu juga karakter. Nah, sebenarnya Indonesia mau mencari poin di bagian mana, ya? Karena kalau kita bicara karakter, bicara budaya. Nah, kenapa, mohon maaf nih, kenapa negara tetangga kita, contoh Singapura misalnya, atau di Asia ada Jepang, ya, karena mereka sudah culture-nya berbeda dari ketika anak itu lahir,
ya kehidupan kesehariannya, proses belajarnya, sehingga kurikulumnya pasti mendirect atau mengakomodir itu. Nah, sedangkan kita, mohon maaf nih, ketika ganti menteri, ganti kurikulum. Tidak ada yang salah, cuman kesiapan di lapangan seperti apa. Misalnya infrastrukturnya, kemudian kualitas SDM, tenaga pengajar, kemudian pendistribusian guru-guru, kualitasnya seperti apa. Nah, itu memang sangat sangat kompleks sekali memang. Ya. Mungkin dalam tantangan tersebut itu adakah Pak potensi kesenjangan antara siswa di daerah dan perkotaan dalam menghadapi TKA nih Pak? Ya, jadi saya tidak ambil data persis ya terkait itu, tetapi dengan kesiapan infrastruktur, terutama ini kan menggunakan teknologi juga, ya. Jadi tidak serta-merta bisa melaksanakan dengan baik, ya, dengan lancar, bahkan ada yang terputus kemudian diulang kembali. Nah, itu kan dalam proses pengukuran itu ada sesuatu yang menjadi bias ya, faktor bias dari hasil. Contoh misalnya ketika saya mengerjakan ini, kemudian ketika itu terputus, kemudian bisa diulang. Setidaknya dia sudah pernah mengetahui model soal yang sudah dikerjakan sebelumnya. Nah, sehingga kemungkinan bisa lebih bagus hasilnya. Ya, jadi tolak ukurnya tidak bisa demikian. Ya, apalagi kesenjangannya adalah ketika kita melihat atau mengcompare nilai anak dengan nilai raport. Nah, nilai raport belum tentu mencerminkan nilai TKA mereka bagus, gitu. Ya kan? Nah, seperti itu yang terjadi. Nah, bagaimana sekarang para akademisi tentunya ya, pemerhati pendidikan ini memberikan tips ya atau solusi menyelaraskan ini sehingga memang menjadi satu kesatuan untuk mencapai tujuan ini. Ya. Mungkin dari tips dari Pak Dokter nih gimana nih Pak Dokter bisa diitukan ke pendengar juga? Ya, jadi yang pertama memang kita bicara culture ya, tadi sudah saya sampaikan. Tetapi khusus dalam proses pendidikan, karena sekarang tolak ukurnya adalah 2 poin penting, yaitu literasi dan numerasi. Nah, bagaimana mentransfer konsep saat proses pembelajaran sehingga anak atau siswa ini mudah memahaminya. Nah, ini yang disebut dengan CTL ya, contextual teaching learning. Jadi bagaimana anak ini diajak untuk belajar langsung dengan lingkungannya, dengan alamnya, sehingga itu membuat mereka bisa mengingat lebih lama, long term memorize. Jadi lebih mudah memahami konsepnya karena dia akan terjun dengan pengalaman nyata. Nah, memang tidak semua topik bisa demikian ya, tetapi dengan era digitalisasi kita bisa dengan misalnya dengan media ya, dengan game ya secara digital. Artinya begini, ketika ini kan levelnya anak SD, kemudian ada SMP juga. SD mendapatkan TKA untuk mencari sekolah SMP untuk ke SMA. Nah, dari karakteristik materi kan berbeda. Ya, tentunya satu, ketika kita bicara literasi, kita belajarkan anak itu untuk bagaimana mereka memahami, kemudian setidaknya bisa menarik kesimpulan sederhana. Jadi dalam proses inference untuk menarik kesimpulan itu diajarkan, ya bercerita dengan banyak membaca, ya itu sehingga bisa mendukung untuk kompetensi mereka di bahasa Indonesia. Ya. Kemudian secara numerik ya matematika, bagaimana membelajarkan konsep matematika ini menjadi dunia realnya. Contoh menghitung luas bangunan itu misalnya kan. Jadi tidak hanya berpikir sini panjang kali lebar, tapi ajak mereka melihat ya ubin atau lihat lantai, sekian peta dihitung. Langsung praktek nih ya Pak ya. Sehingga bisa memahami konsep itu dengan lebih mudah, lebih sederhana. Kemudian ketika menghitung secara akuntansi misalnya belanja sekian, ada uang sekian, kemudian dibagi sekian. Nah, diajak mereka untuk real di lapangan seperti apa. Nah,
nampaknya sudah demikian ya, cuman belum optimal ya. Dan tentunya ketika ya memang perlu proses juga ya ketika menghadapi soal-soal yang identik dengan analisa. Nah, itu memang perlu berlatih juga ya. Butuh proses ya Pak ya, Iya, nggih. benar. Jadi walaupun siswa itu kalau secara teori kan belum tentu paham, tapi kalau praktik jadi lebih mudah gitu ya Pak Iya, Dokter iya. nggih. Dan tentunya bagaimana nih Pak peran guru dalam mempersiapkan siswa itu menghadapi TKA tanpa memberikan tekanan berlebihan nih Pak Dokter? Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, jadi memang peran guru menjadi hal yang krusial ya. Nggih, harusnya. Bagaimana mentransfer sehingga lebih mudah dipahami, Nggih. belajar menyenangkan, joyful learning ya, sehingga tidak merasa bahwa ini menjadi suatu yang mempressure dirinya, mempressure siswa untuk harus ditargetkan demikian. Buktinya sekarang ya mudah-mudahan mereka belajar selayaknya siswa-siswa yang lain, dalam artian yang memiliki atau mendapatkan nilai TKA yang bagus ya. Buktinya kan yang terjadi TKA-nya secara nasional pun masih kecil ya. Jadi tidak salah di gurunya juga sebenarnya, ya kan? Tetapi ini memang perlu kebetulan saya di Undiksa ya. Jadi ya bisa berkolaborasi dengan teman-teman yang memiliki ide ya, dan atau dalam bentuk workshop misalnya pelatihan pada guru-guru untuk memberikan frekuensi yang sama dalam tujuan ini. Iya, tentunya peran guru itu juga sangat penting juga ya Pak Dokter ya. Tapi apakah juga diperlukan peran orang tua nih Pak Dokter? Tapi nanti itu akan kita bahas ya Pak Dokter di segmen kedua yang akan hadir sesaat lagi pendengar. Ya. Di pagi yang sibuk ini, Budi sepertinya jangan bermain HP saat berkendara. Di pagi yang sibuk ini, Budi jangan bermain HP saat berkendara. Lihatlah teman-teman, alam kita sedang terluka karena sampah dan polusi. Tapi, apa yang bisa kita lakukan untuk membantunya? Dengan semangat dan kreativitas, mereka punya sebuah ide cemerlang untuk mengubah lingkungan mereka. Mereka mulai dari hal kecil, memilah sampah dan mendaur ulang barang bekas menjadi karya seni yang indah. Menanam pohon memberi kehidupan baru bagi alam. Setiap bibit yang ditanam menciptakan sejuknya untuk semua. Menghemat air dan listrik juga merupakan cara cinta kita terhadap bumi. Jangan biarkan mereka terbuang sia-sia. Lihat dampaknya. Tindakan kecil mereka membawa perubahan besar. Alam kembali ceria dan makhluk hidup pun bahagia. Mulai dari hal kecil, mulai dari diri sendiri, mari kita jaga alam dan lingkungan kita agar tetap lestari untuk masa depan. Berkendara butuh fokus penuh. Tapi, apakah kebiasaan ini membuat Anda lengah di jalan? Abu rokok sembarangan bisa mengganggu pengendara lain. Satu kecerahan panas di mata bisa berujung bencana. Saat konsentrasi terbagi, bahaya datang tanpa permisi. Sedikit kelalaian bisa berakibat fatal. Keselamatan adalah prioritas utama. Tunda keinginan itu sampai berhenti di tempat yang aman. Kendaralah dengan fokus demi keselamatan Anda dan semua pengguna jalan. Di pagi yang sibuk ini, Budi Lihatlah teman-teman, alam kita sedang terluka karena sampah dan polusi. Tapi, apa yang bisa kita lakukan untuk membantunya? Dengan semangat dan kreativitas, Pendengar Pro 1 RRI Singaraja, Anda masih bersama kami dalam dialog Hai Bali Ken dengan topik tes kemampuan akademik TKA antara kompetensi dan kompetisi bersama narasumber kita Dr. Putu Artawan SPD MPD selaku akademisi Undiksa Singaraja. Baik, kita lanjutkan kembali nih, Dokter nggih. Oke, baik. Tadi sempat Salsa singgung ya Dok, bagaimana peran seorang orang tua dalam memotivasi anak juga, apalagi banyak orang tua sekarang tuh galau ya Dok ya, kayak merasa nilai anaknya tuh rendah dan sehingga anaknya tuh merasa tertekan gitu ya Dok ya. Itu bagaimana nih Dok dalam menyikapinya nggih?
ini masih dalam kegalauan ya. Oke, gampang. Kegalauan bukan karena Argentina kalah kan. Aduh, sayang sekali. Ya, Oke. jadi peran orang tua memang penting ya. Mm-mm. Tapi sebelum itu saya ingin memberikan wawasan kepada orang tua terkait data statistik yang hasil TKA kemarin ya. Oke, secara nasional ini Dok ya. Secara nasional, kemudian Bali Oke, dan Buleleng. boleh. Nah, kalau data ini tidak diketahui, Oke. pasti orang tuanya shock dan menjudgment anaknya, wah bodoh Aduh. ya, nilainya kok kecil, kenapa? Tidak ada solusi ya, Oke. belum ada solusi. Nggak Tapi ada yang problem. ada hanya diskusi, kemudian debatan Oke. dan merasa kecewa kan begitu. Nah, saya sampaikan, saya ambil data, ini saya contek ya, Oke. karena ini data. Oke. Tapi Silakan, mungkin ada Dokter. data pembanding ya. Oke. Data dari Kemendikdaksmen Mm. ya. Secara nasional nilai rata-rata bahasa Indonesia Oke. itu 60,35 Oke. bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Nah, kemudian di Bali 64,19. Oke. Lebih tinggi justru di Bali dengan rata-rata nasional. Oh iya. Ya. Oke, Nah, Dokter. Artinya kalau dilihat dari sisi literasinya, Oke. kemungkinan anak-anak sudah terbiasa membaca, menyimak, Oke. kemudian menarik kesimpulan sederhana. Ya, kalau dari ini. Kemudian kita direct ke Buleleng. Buleleng 59,92. Lebih rendah dari nasional, lebih rendah dari Bali walaupun hanya 1% ya. 1%. Nah, dari rata-rata ini dipetakan lagi. Jadi ada nilai yang istimewa, itu sekitar 87 sampai 100 ya. Oke. Kemudian ada baik, memadai, kurang. Grafiknya normal tapi condong ke kanan. Artinya di memadai dan kurang. Ya. Kalau saya grafik normal kirinya ini Kirinya. di istimewa ya, hanya 0,6%. Sangat kecil ya. Nah, kalau di Bali itu atau Bali ya, Bali 0,71. Bali itu 0,71 dengan 61.000 siswa. Ya, itu sekitar 6 orang yang mendapatkan nilai bagus. Buleleng justru 0,49, sekitar 2 orang rata-rata. Ya. Nah, termasuk matematika. Matematika di nasional 43,61. Bali 46,31. Buleleng 44,25, lebih tinggi dari nasional. Ya. Tetapi nah kita lihat nasional itu 43,61. Kalau orang tua atau siswa mengcompare dengan skor maksimal 100, ya shock dah. Ya, karena dulu ya ketika zaman NEM Eptanas itu ya, orang yang mendapatkan nilai 7, 8 bahkan 8 kata orang yang memang benar-benar jenius, pinter. Ya. Sekarang mengcompare dengan nilai itu dengan 100, 40 ya shock lah. Tapi ternyata rata-rata nasional 43,61. Nah, itu untuk SD ya. Kalau untuk SMP juga tidak jauh beda ya. Jadi kalau SMP itu juga sekitar 40,93 untuk matematika. Bali 41,12, Buleleng 40,04. Sangat kecil juga. Ada beberapa 1-2 orang yang mendapatkan nilai 90, 95 bahkan, kan? Nah, jadi kalau dilihat dari apakah ini kegalauannya kan begini. Wih, memang soalnya sulit-sulit gitu kan. Nah, apakah demikian? Tidak. Jadi soal itu sudah diuji validitas dan reliabilitasnya. Nah, jadi soal itu sudah relevan untuk mengukur apa yang mau diukur. Ya. Kemudian diuji coba. Nah, sekarang yang terjadi begini, ya. Jadi level soal pada TK itu adalah higher order thinking skill. Jadi anak sudah belajar untuk menganalisa. Ya. Dari taksonomi belum itu udah di C4, C5, C3 gitu. Itu yang banyak. Nah, jadi satu saya tekankan kepada orang tua, tidak usah galau dengan nilai itu, karena secara nasional statusnya demikian. Artinya menggambarkan karakteristik SDM atau siswa Indonesia. Tetapi di olimpiade tertentu, di event-event tertentu, kenapa Indonesia muncul menjadi the winners ya, ya pemenang. Karena hanya 1-2 orang yang bisa menembus itu. Nah, artinya satu, saya tekankan kepada orang tua,
untuk tidak galau berkepanjangan. Oke. Ya. Kemudian solusinya adalah satu, sudah mulai di rumah juga diajak berkomunikasi dengan baik, kemudian disuguhkan bacaan-bacaan Oke. untuk lebih, padahal kan memang digitalisasi sekarang ya, Iya, betul, tapi Pak. kan efek itu kita tidak teliti juga Berarti, oke. ya, banyak membaca ataukah banyak Scroll. ya itu. Nah, jadi ajak mereka belajar menarik kesimpulan dalam literasi ya, Oke. bercerita, kemudian bertanya, kemampuan bertanya tidak hanya bagaimana, mengapa, itu lebih dalam lagi. Oke. Kemudian kalau numerasi juga demikian. Nah, tipsnya salah satunya adalah kita sudah tahu sekarang TKA akan menjadi momok, menjadi acuan penting. Oke. Ya mulailah sebelum itu untuk try out lah soal-soal TKA. Nah, gitu. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana memahami konsep dasarnya dulu. Ya, konsep dasar itu dari sisi orang tua. Nanti kalau dari sisi pendidik beda lagi. Oke, Ya. oke. Oke, baik Oke. Pak Putu. Jadi apa ya, memang tidak perlu galau orang tua karena memang itu skalanya nasional nggih ya Pak Putu nggih. Galaunya jangan berkepanjangan, Iya, jangan maksud saya. kepanjangan ya. Saat itu ya semua saya juga shock sebagai orang tua. Nilainya wah, ada apa ini kan Iya, gitu ya. nggih. Bukan artinya jangan mendoktrin saat itu anak itu dibilang bodoh dan Oh iya, sebagainya. jadi mungkin Jangan. takutnya Ya. kena mental gitu ya Pak Iya. Putu nggih. Mentalnya kurang bagus, Oh, kemudian oke. motivasinya juga akan menurun ya, akan merasa padahal saya bisa, saya paham, tetapi buktinya nilainya kecil. Makanya treatment saya seperti tadi di awal. Oke. Apakah soalnya? Oh tidak, karena soalnya memang sudah mengacu itu. Oke, Pak Ya Putu. ada kisi-kisinya yang Oke. sudah jelas lah gitu kan. Sekarang tinggal bagaimana kita menyiapkan diri untuk itu di rumah ya, kemudian pada proses pembelajaran seperti Oke. tadi ya. Jadi di sekolah lebih banyak berbasis project Oke. ya, project based learning ya, problem solving. Terus Itu yang Singapura terapkan sebenarnya. Oke. Nah, justru kalau di Singapura itu di SD itu sudah diberikan kayak tes kompetensi untuk pemetaan itu ya. Nah, itu udah diterapkan. Ya. Oke. Nah, itu gambarnya. Karena kenapa saya katakan Singapura nomor 1 di ranking PISA di Oke. dunia. Ya. Karena sangat luar biasa juga itu ya Pak ya Ya, penerapannya. setidaknya kita bisa mengadopsi itulah. Ya. Oke. Baik Pak Putu, mungkin ada closing statement terkait dialog kita hari ini yang ingin disampaikan kepada pendengar ataupun orang tua di manapun berada ini Pak. Oh ya. Sudah closing ya. Oke. Karena waktu itu tidak terasa Ya, nih ya. Pak Putu nggih. Ya, baik, terima kasih. Jadi ini adalah sebuah proses ya. Oke. Jadi continuous quality improvement Oke. ya. Proses yang berkelanjutan. Nah, sekarang anak-anak sudah mulai masuk, mulai sekolah dengan baik ya. Bagaimana mengevaluasi sistem sebelumnya dalam proses belajar sehingga bisa mendapatkan hasil yang lebih optimal. Oke. Di rumah orang tua membimbing, kemudian kalau les tidak masalah juga ya, sebagai salah satu trigger untuk kesiapan TKA. Pemahaman konsep dasar dibiasakan sejak dini di awal. Oke. Kemudian dalam proses pembelajaran ciptakan nuansa yang belajar yang menyenangkan ya, dengan project based learning, dengan contextual teaching learning. Dan tentunya juga dinas terkait, akademisi dan sebagainya dan yang relevan untuk bisa ya saling berkolaborasi untuk membangkitkan bagaimana generasi kita ini menjadi lebih baik ke depannya. Oke. Ya. Jadi tetap semangat berproses Semangat itu ya. proses, iya baik. Terima kasih Pak Putu atas dialognya hari ini dan pendengar dari pembahasan bersama Dr. Putu Artawan SPD MSI. ya. Akademisi Universitas Singaraja, kita dapat memahami pendengar bahwa tes kemampuan akademik atau TKA itu bukan semata-mata tentang siapa yang mendapatkan nilai paling tinggi nggih Pak, atau siapa yang mampu mengalahkan siapa. Dan lebih dari itu, TKA itu diharapkan dapat menjadi salah satu cara untuk melihat kemampuan akademik peserta didik secara lebih objektif nggih Pak Putu nggih. Namun yang juga tidak kalah penting adalah bagaimana kita menyikapi dari hasil sebuah tes tadi. Tidak boleh galau berkepanjangan, tetapi kita harus
menganalisis lagi solusi biar lebih baik ke depannya nih Ki ya Pak ya, berproses. Karena setiap anak memiliki kemampuan, potensi dan masing-masing. Maka kompetensi seharusnya tidak menjadi alasan untuk saling menyatukan, tetapi dapat menjadi motivasi untuk terus berkembang dan memberikan kemampuan terbaik. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Pak Dr. Putu Artawan, SPD MSI nggih Pak, telah hadir ke studio Pro 1 di sela-sela Iya. kesibukannya. Terima kasih banyak. Sama-sama. Nggih, dan sekaligus pendengar, Salsa pamit undur diri dari Ruang Dengar Pendengar. Terima kasih atas kebersamaannya di pagi hari ini. Dan Salsa beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja.